Shalom, selamat malam sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan. Berjumpa kembali dalam program Rema, Renungan Malam. Tema Rema pada malam hari ini adalah pada siapa Anda bergantung, yang diambil dari Yohanes 15 ayat 15. Rema pada malam hari ini akan dibawakan oleh Pendeta Anang Sumanto dari GKMI Yogyakarta. Sahabat Petra yang terkasih di dalam Tuhan, mari persiapkan diri kita untuk mendengarkan Rema pada malam hari ini. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati. Selamat malam sahabat Petra yang kasih Tuhan. Kita akan mendengarkan Rema pada malam hari ini. Namun sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan berdoa. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan, kami memanjatkan syukur kepadamu bahwa Tuhan menolong kami. Kami sebentar lagi akan istirahat, tapi biarkanlah renungan malam hari ini meneguhkan kami, menguatkan kami, bahwa kepada siapa kami harus bergantung. Terima kasih Tuhan, kami serahkan firman Tuhan pada malam hari ini dalam kasih dan kebaikan-Mu. Amin. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, tema Rema pada malam hari ini adalah pada siapa Anda harus bergantung. Pembacaan firman Tuhan diambil dari Yohanes 15 ayat 5. Demikian firman Tuhan. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Sahabat Petra yang kasih Tuhan, pernahkah kita memetik daun? Kita perhatikan daun tersebut pada waktu kita petik, kondisi daunnya masih hijau dan segar. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, menurut Anda, daun itu sudah mati atau masih hidup? Jawabannya, daun itu tentunya sudah mati. Hanya tinggal menunggu waktu saja untuk menjadi layu dan kering. Demikian manusia. Manusia di saat terputus hubungan dengan Tuhan, gambarannya seperti ranting anggur yang terputus dengan pokoknya. Maka yang terjadi, ranting tersebut akan layu dan mati. Maka dapat digambarkan bahwa manusia akan mati bila terputus hubungan yang sejati dengan Tuhan. Sedangkan dalam keberdosaan atau keterputusan hubungan dengan Tuhan, manusia masih bergantung pada kekayaan, jabatan, relasi, kemampuan diri, pendidikan, atau pengalaman. Namun semuanya itu memiliki keterbatasan. Sedangkan Yesus mengajarkan bahwa sumber kehidupan, kekuatan, dan keberhasilan sejati hanya ada di dalam Dia. Seperti ranting yang tidak dapat hidup tanpa pokok anggur, demikian pula orang percaya tidak dapat menjalani hidup yang berkenan kepada Allah tanpa bergantung kepada Yesus. Sebab itu kita perlu bergantung kepada Yesus, karena pertama, Kristus sebagai sumber kehidupan. Yesus berkata, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Ranting tidak memiliki kehidupan dalam dirinya sendiri. Semua nutrisi dan daya hidup berasal dari pokok anggur itu. Demikian juga kehidupan rohani kita berasal dari Kristus. Keselamatan berasal dari Kristus. Pertumbuhan rohani berasal dari Kristus. Kekuatan menghadapi persoalan hidup berasal dari Kristus. Ketika seseorang menjauh dari Tuhan, kehidupan rohaninya akan menjadi kering seperti ranting yang terpisah dari pokoknya. Sahabat Petra, apakah selama ini kita lebih mengandalkan kemampuan sendiri daripada mencari kekuatan dari Tuhan? Dan biarkan Tuhan Yesus menolong Anda untuk dipulihkan dalam relasi yang intim.
Yang kedua, Kristus sumber persekutuan yang sejati. Yesus berkata, barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Kata tinggal menunjukkan hubungan yang terus-menerus, bukan sesekali. Bergantung kepada Kristus berarti memelihara kehidupan doa, merenungkan firman Tuhan, hidup dalam ketaatan, menjaga persekutuan dengan Tuhan setiap hari. Sahabat Petra, banyak orang datang kepada Tuhan hanya saat menghadapi persoalan. Namun Yesus menghendaki hubungan pribadi yang intim dan berkelanjutan. Sahabat Petra, seberapa dekat hubungan kita dengan Kristus? Apakah kita hanya mencari Kristus saat kita hanya membutuhkan pertolongannya saja? Ataukah kita memiliki hubungan dengan Kristus yang intim karena memang kita membutuhkan Dia dan kita memiliki hubungan pribadi yang mengenal? Yang ketiga, Kristus sumber menghasilkan buah yang banyak. Yesus berkata, ia berbuah banyak. Tujuan ranting melekat pada pohon adalah menghasilkan buah. Buah yang dimaksud mencakup karakter yang semakin serupa dengan Kristus, kesaksian hidup yang memuliakan Tuhan, pelayanan yang berdampak bagi orang lain, dan jiwa-jiwa yang dibawa kepada Kristus. Buah bukan hasil usaha manusia semata, tetapi hasil kehidupan Kristus yang bekerja melalui orang yang bergantung kepadanya. Sahabat Petra, apakah kita menghasilkan buah yang memuliakan Tuhan, atau hanya berpusat pada diri sendiri, untuk kesenangan diri, pemuas untuk diri sendiri? Menjadi perenungan bagi kita, supaya kita melihat bahwa Tuhan bekerja kepada kita. Tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Dan Yesus menutup dengan tegas pernyataan yang sangat baik, menolong kita, memotivasi kita, bahwa dikatakan, di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ini bukan berarti manusia tidak dapat bisa melakukan aktivitas apapun, tetapi tanpa Kristus kita tidak menghasilkan sesuatu yang bernilai kekal di hadapan Tuhan. Jadi sahabat Petra, pada siapa kita harus bergantung? Tentunya bergantunglah kepada Kristus sebagai sumber kehidupan. Bergantunglah kepada Kristus melalui persekutuan yang tetap. Bergantunglah kepada Kristus untuk menghasilkan buah yang banyak. Semakin kita melekat dengan Kristus, semakin kita dekat dengan Kristus, semakin kita intim dengan Kristus, ada kuasa Kristus yang sangat besar dinyatakan kepada kita, dan kita melakukan karya yang Tuhan izinkan, yang Tuhan percayakan kepada kita, sehingga menghasilkan buah yang memuliakan bagi Allah. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Melekatlah dengan Kristus hari lepas hari, semakin intim, semakin dekat, semakin kita memperoleh nutrisi yang luar biasa untuk kehidupan jiwa, roh, tubuh kita, sehingga nantinya kita akan mendapatkan kekekalan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagi kita yang memiliki persoalan letih lesu, berbeban berat, dan serasa kita jauh dari Tuhan, serasa kita kering seperti ranting. Oleh sebab itu, kembali kepada Tuhan, kembali kepada Kristus. Hanya Kristuslah pokok anggur yang membuat Anda bisa hidup kekal dan kita jadi berkat. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa, kami menyerahkan hidup kami, bahwa hidup kami di dunia sementara, tetapi kami memperjuangkan di mana kami sebagai manusia yang lemah hanya dapat hidup mengalami kekekalan dalam Kristus Yesus, di mana kami menerima Yesus Kristus, percaya kepada Kristus Yesus, dan bertobat, hidup yang serupa dengan Kristus, sehingga hidup kami memiliki nilai kekekalan dalam Engkau.
dan kami melekat dengan Tuhan. Kami seperti ranting yang melekat dengan pokok anggur itu. Kami mendapatkan nutrisi tiap hari, mendapatkan pengalaman yang semakin luar biasa, dan akhirnya berbuah lebat. Terima kasih, kami memiliki Kristus yang hidup. Demikian juga Kristus sebagai pokok anggur yang hidup, yang kuat. Dan kami bersyukur ranting-rantingnya memiliki hidup bersama dengan pokok anggur itu. Dan kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bagi yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi yang kelaparan, Tuhan berkati, dapat dipulihkan. Yang kondisi perang, Tuhan berikan kedamaian, pemulihan bagi negara maupun suku maupun daerah-daerah. Kondisi di mana pendidikan yang begitu minim, Tuhan berkati sehingga banyak orang memperoleh pendidikan yang baik. Ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja, Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan umat-Mu. Kami percaya ke dalam tangan-Mu sehingga Tuhan alirkan berkat-berkat dalam hidupnya untuk mencukupi kebutuhan hidupnya. Bagi gereja-gereja, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, memuji, menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan datang kepada Kristus. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pokok doa ini kami serahkan ke dalam Engkau. Kami mendoakan ibadah-ibadah dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, pribadi-pribadi yang menaikkan pokok doa kepada orang-orang yang lemah, letih, lesu, berbeban berat, datang kembali kepada Kristus, bahwa Kristus memberikan jaminan kekekalan kepada kami, dan yang dipasang oleh Tuhan itu ringan, sehingga kami memperoleh kelegaan, kami memperoleh kepuasan dalam Kristus, sukacita di dalam Engkau. Terima kasih, kami serahkan doa ini hanya ke dalam tangan Tuhan Yesus Kristus. Dimuliakanlah Engkau, dan kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Immanuel. Amin.